mumpung ada di Rock Aroma ini, Bang Alay ini apa kabar? Kabar sih alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apalagi kenal dengan teman-teman Dapur Letter. Kita bertemu lagi ya di event yang berbeda. Khususnya ada di Rock Aroma Festival 2024. Lebarannya anak-anak indie lah khususnya ya. Senang banget gua. Apalagi kalau Dapur Letter tiap wawancara gua ngasih langsung 3M. Ember keong. Agak. Ini salah satu media yang buat gua menjadi tonggak salah satu ekosistem lah, karena sebuah pergerakan butuh yang namanya ruang media. Salah satunya Dapur Letter yang konsisten. Salut lah buat teman-teman Dapur Letter. Alhamdulillah baik Bang. Nah itu terkait di sini nih, kan kita udah lama nih jumpa gitu, tak lama jumpa dari COVID itu kan. Nah apa sih kesannya di bukan pertama ya, mungkin event yang seperti ini gitu, Rock Aroma ini, kesan buat Bang Alay dari bangkitan COVID, bangkitan event sekarang ini gitu. COVID menurut gua, ya kita nggak ngomongin COVID deh. Menurut gua setiap musibah, apalagi pandemi, pandemi itu berarti kan massal ya. Setiap musibah itu kan udah ditakdirin ataupun sama Tuhan lah ya. Setiap musibah pasti akan ada hikmah di balik semuanya. Nah, kalau kita ngomongin COVID ataupun secara industri kreatif ya, dalam sisi kreativitas, semuanya tenggelam, semuanya tengkurap. Manusiawi. Tapi justru COVID lah mengajarkan kita untuk beradaptasi. Kayak teman-teman, para musisi, para influencer dan segala macam, mereka melakukannya dengan cara social distancing, melakukan aktivitas mereka di studio, di rumah, segala macam. Dan gue pun waktu COVID tetap bersama dengan teman-teman kita membuat ruang activity yang namanya Live from Venom. Kalau lo inget tuh Mak, kita buat betul. Kita buat Live from Venom. Tujuannya untuk apa? Ini gak ada penonton, tapi sistemnya barcode gitu ya. Donasi. Donasinya untuk apa tujuannya? Untuk teman-teman yang biasa menggantungkan untuk kehidupan ekonominya mereka melalui perpanggungan lah, seperti itu. Tapi itulah menurut gua COVID mengajarkan kita banyak hal untuk kita gimana caranya tetap melawan kehidupan sepahit apapun. Sekalian menjaga ekosistem biar skena itu terjaga ya. Betul. Nah ngomongin kayak Rock Aroma tadi yang lo bilang Mang, menurut gua ini COVID itu transisikan dari 2021. Ya gak sih ya? 2021 udah mulai memudar, alhamdulillah. Sekarang 2024. Pergerakan ekosistem ini udah mulai menyala kembali ya. Dan Rock Aroma salah satu ruang yang menurut gua membuka ekosistem, mengapresiasi untuk mereka para penikmat musik-musik ini, baik pelaku ataupun penikmatnya. Dibuat secara proper dan profesional sih. Ya. Terus Bang, ini soalnya akan cepet nih, nanti kita masih bahas-bahas tentang yang lain lagi. Untuk kedepannya gimana nih menurut Bang sendiri gitu? Untuk kedepannya gua atau industri kreatif nih? Industri kreatif juga, karena kan kita lebih condongnya di kreatif. Oke, menurut pandangan gua ya, kalau menurut pandangan gua secara pribadi sih, ini udah mulai menyala. Ini 2024 dan ada di penghujung tahun ini. Di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, gue yakin sih, secara swasembada, secara movement pergerakan, industri kreatif ini akan berkibar lebih kreatif lagi, lebih berinovasi lagi. Kalau menurut gue akan lebih liar lagi, akan banyak agenda-agenda di tahun depan. Gue yakin sih akan lebih menyala lagi. Menurut Bang Alay nih, menurut pandangan gue ya, menurut Bang Alay, apa sesuatu yang lebih besar itu harus didatangkan dari luar negeri apa dalam negeri band-band performnya? Tergantung sih, tergantung kebutuhan. Sebenarnya dengan adanya Rock Aroma, promotor-promotor lain menggandeng band-band luar untuk didatangkan ke Indonesia, menurut gua itu adalah suatu bentuk pergerakan yang menurut gua ekosistem, balik lagi, yang menurut gua itu memang udah semakin keren ya. Udah semakin canggih, gitu loh. Betul. Kita biasanya di era-era dulu, kalau kita tarik ulur di era 60, 70, 80, 90-an bahkan, kan kita biasanya cuma hanya dengerin melalui radio, kaset, segala macam. Tapi sekarang medianya udah dibawa langsung nih, officially dari band-bandnya udah didatangkan langsung ke Indonesia. Dan menurut gua itu tugas mulia ya untuk para promotor-promotor yang ngebawa band-band dari asing ke Indonesia. Tapi balik lagi ke kebutuhan sih ya. Kebutuhannya kalau memang bisa
gas terus. Ya. Setidaknya ini menumbuhkan ekonomi kita secara balancing juga sih. Ya, Bahwasanya Indonesia tuh memang udah pantas lah didatangkan dengan band-band skala internasional. Nah, kalau ini kan Rock Aroma ini kan contohnya apa perlu gitu ya kan? Rock Aroma itu apa event tersebut berpelosok-pelosok atau nggak apa ya, maksudnya nggak tetap di ibu kota tapi di luar kota pun. Kalau ngomongin Rock Aroma sebenarnya di awal mereka nge-brainstorming, mereka ngepromoin dari Rock Aroma sendiri, mereka udah masif sih, udah jalan di tahun awal. Mereka udah jalan Rock Aroma di Jawa Tengah, gitu. Terus Jawa Timur dan lain-lainnya. Rock Aroma udah ngejalanin itu. Cuman hanya mungkin lintas Sumatera kali yang belum. Nah, mungkin itu pelosok-pelosok. Itu menurut gua akan coming soon lah, tuh akan dilakukan sama si Rock Aroma. Dan gue percaya itu bisa terjadi sih. Ya itu aja sih Bang Alay. Ya mungkin itu aja pertemuan kita ya kan. Soalnya singkat dan kita juga masih banyak yang harus kita tanya jawab. Untuk Bang Alay makasih banyak. Sama-sama, Mang. Dan harapannya untuk Bang Alay ke depannya gimana nih? Untuk pemirsa Dapur Letter. Nah, buat teman-teman Dapur Letter nih ya, yang lagi ngeliat tayangan video ini, gua harap lo tetap sehat dan jaga kewarasan kalian. Gak peduli apapun yang Tuhan berikan dengan situasi kondisi yang kita punya ya, kita harus tetap struggling, bro. Ya, kita harus tetap struggling dan tetap percaya dengan diri kita masing-masing sesuai dengan kapasitas. Pokoknya fight terus untuk kehidupan, tetap meliar, apalagi untuk kalian para pencari rupiah. Keep struggling, pokoknya. Tetap liar. Bang Alay, makasih banyak waktunya ini. Sama-sama, Mang.